Kiai Haji Ahmad Hanafiyah adalah ulama dan pejuang asal Lampung yang sempat menjadi ketua Laskar Hizbullah. Semasa hidup, Kiai Haji Ahmad Hanafiyah ikut berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketika agresi militer Belanda pertama terjadi pada tahun 1947, Kiai Haji Ahmad Hanafiyah bersama dengan tentaranya di Laskar Hizbullah membantu perjuangan TNI yang memberikan perlawanan sengit terhadap Belanda. Berkat perjuangannya ini, pada Rabu 8 November tahun 2023, Kiai Haji Ahmad Hanafiyah secara resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo. Kiai Haji Ahmad Hanafiyah lahir pada tahun 1905 di Kecamatan Sukadana yang sekarang adalah wilayah Kabupaten Lampung Timur. Ayahnya adalah seorang pimpinan pondok pesantren Istishodiyah, pesantren pertama yang berdiri di Karesidenan Lampung. Semasa kecil, Kiai Haji Ahmad Hanafiyah telah menempuh pendidikan di sekolah formal dan non-formal. Kiai Haji Ahmad Hanafiyah mengawali pendidikannya dengan sekolah di government di Sukadana pada tahun 1916. Lalu, pada tahun 1916 hingga 1919, ia belajar di pesantren Jamiatul Chair di Jakarta. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di pesantren Kelantan Malaysia pada tahun 1925 hingga 1930. Setelah pendidikannya selesai di Malaysia, Ahmad Hanafiyah lanjut kuliah di Masjidil Haram, Mekah, Saudi Arabia pada 1930 hingga 1936. Adapun pendidikan non-formal yang ditempuh Kiai Haji Ahmad Hanafiyah, ia peroleh dari kedua orang tuanya yang mengajarkan tentang ilmu pengetahuan agama Islam. Oleh sebab itu, pada usia 5 tahun, Ahmad Hanafiyah sudah Kiai Hajiatam membaca kitab suci Al-Quran. Sekembalinya ke Indonesia, Kiai Haji Ahmad Hanafiyah aktif menjadi mubalik di kota asalnya, Lampung. Berkat kepiawaiannya dalam mengatur organisasi yang meliputi manajemen organisasi yang sangat rapi, membuat Ahmad Hanafiyah dipercaya sebagai ketua Sarekat Islam di wilayah Kawedanan Sukadana pada tahun 1937 hingga 1942. Sebagai ketua, Ahmad Hanafiyah menerapkan usaha mebel, home industry sabun, rokok kretek untuk membantu keahlian para masyarakat dan para santrinya. Lebih lanjut, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Hanafiyah diangkat menjadi anggota Saingkai atau semacam anggota Dewan Massa Jepang di Karesidenan Lampung. Sepanjang kariernya, Kiai Haji Ahmad Hanafiyah terkenal sebagai sosok ulama yang produktif dalam menghasilkan karya-karya di bidang agama Islam. Salah satu karya tulis Kiai Haji Ahmad Hanafiyah yang terkenal adalah kitab Al-Hujjah dan kitab tafsir Ad-Dohri. Pada masa penjajahan Belanda, Kiai Haji Ahmad Hanafiyah sempat menjadi buronan ketika ia menjabat sebagai ketua Sarekat Dagang Islam di daerahnya. Sebab pada masa itu, SDI dipandang sebagai organisasi yang membahayakan bagi pemerintahan Belanda. Ahmad Hanafiyah gugur dalam pertempuran untuk merebut kota Batu Raja dari tangan Belanda. Ia meninggal dunia pada malam 17 Agustus 1947 di Kemerung, Batu Raja, Sumatera Selatan. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Sabrina Nadia Judit dalam acara Bincang Tokoh di Antv Lampung.
Program ini akan mengupas tentang seseorang yang sangat menginspirasi kita semua, tentunya masyarakat Kota Metro. Dia adalah Bapak atau Abang ya, Haji Sabhan. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kota Metro. Baik, Abang atau Bapak nih saya memanggilnya? Boleh, Bapak boleh. Oke, boleh Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, senang sekali nih saya dapat berbicara dengan Bapak. Baik pemirsa, tamu saya kali ini merupakan seorang politisi yang sangat menginspirasi tentunya dan begitu banyak kontribusi bagi masyarakat Kota Metro. Baik, Bapak, hari ini kita akan berbincang nih. Tema yang pertama yaitu terkait makna kepahlawanan dan semangat juang untuk membangun Kota Metro. Langsung saja kita berbincang ya, Pak. Siap. Bisa ceritakan sedikit kepada pemirsa di rumah bagaimana kisah Bapak dari bangku sekolah, remaja, menjadi pemuda sampai saat ini nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya saya agak tersanjung juga, tapi kayaknya berlebihan kalau dibilang menginspirasi. Saya hanya salah satu warga Kota Metro yang coba berbuatlah sebisa kita. Saya pikir itu. Kalau saya sendiri, alhamdulillah lahir di Metro, mengenyam pendidikan SD, SMP, SMA di Metro. Kemudian tamat kuliahnya juga di Metro. Oh, seperti itu, Pak. Kemudian berdikarinya atau berusahanya untuk belajar mencari nafkah di Metro. Saya mencari nafkahnya mengikuti jejak orang tua saya, Pak. Seperti itu, Pak. Orang tua saya juga salah satu rekanan di Kota Metro. Jadi tatkala sudah mulai bergulir, ya istilahnya sudah bisa berjalan sendiri dalam menjalankan usaha itu, suatu saat kakak kandung saya, Haji Abdul Haris, itu saya anggap mentor saya lah di dalam perjalanan bisnis maupun banyak hal yang saya dapat dari beliau. Jadi disarankan saya untuk mengikuti partai politik. Partai politik. Karena biasanya kata beliau, ya, kalau pengusaha itu bergabungnya ke partai politik untuk menambah koneksi, relasi, dan lain-lain. Oke, karena saya memang adik ya, dan saya juga menghargai apa arahan beliau, ya alhamdulillah saya masuk partai politik. Saya lupa tahun persisnya. Saat itu saya baru saja pemilihan, ada pemilihan Musda Golkar lah di Kota Metro waktu itu. Ya, saya mendatangi ketua terpilih, saya ngelamar sebagai pengurus, alhamdulillah saya diangkat sebagai wakil bendahara zaman itu. Ya, oke, kemudian berjalan waktu sampai dengan akhirnya saya ditawari lah untuk mengikuti pencalonan legislatif. Ya sebenarnya panjang pemikiran saat itu, Mbak. Kita akan mengikut atau tidak, ya namanya kan hal yang baru. Betul, Pak. Oke, tetapi banyak saran pendapat dari teman juga. Banyak hal yang bisa kita bantu untuk masyarakat kalau apabila kita berada di ranah itu. Masukannya begitu kan, diantaranya yang positifnya. Oke, saya pertimbangkan akhirnya kita terjunlah ke dunia politik. Kita ikutlah di kancah pemilu itu. Alhamdulillah sekarang masuk ke periode kedua. Dan memang banyak hal, Mbak, yang bisa kita bantu kepada masyarakat. Ya, Pak. Seperti halnya kita akan concern kepada warga daerah pemilihan kita kaitan dengan anak sekolahnya, ya kan, gitu, kesehatannya, BPJS-nya, itu kita selalu kan kita ada kadang jumpa dengan tim ya, Pak. Di situ ada juga jaringan struktur partai. Jaringan struktur partai ini kan mulai dari Kota Metro, turun ke kecamatan, turun ke kelurahan. Jadi itu sampai betul dengan akar rumput lah. Jadi kita
tatkala kita perjumpaan dengan struktur ataupun kita di reses ataupun ada pertemuan lain, kita selalu menyampaikan hal-hal yang bisa kita perbuat untuk masyarakat. Seperti itu. Kaitan dengan misalkan informasi ada drainase mereka rusak, jalan mereka rusak, perutuh lampu penerangan jalan agar meminimalis tidak pelaku kejahatan. Itu diantaranya yang kita bisa lakukan. Oh, seperti itu, Pak. Iya, itu perjuangannya ya, jadi suka juga gitu, Mbak. Jadi kita bisa berbuat gitu loh. Di antaranya seperti itu. Sekelumit. Berarti sebenarnya panjang sekali ya perjalanan Bapak Yusman untuk mencapai di titik yang saat ini. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu, pada masa di bangku sekolah, cita-cita dari Bapak Subhan ini apa sih, Pak? Saya ini termasuk orang yang nggak punya cita-cita sepertinya. Lucu, Mbak. Jadi yang pasti, Mbak, kalau di orang tua saya mendidik, kita yang diutamakan orang tua itu adalah tentang ketuhanan. Jadi yang wajib di rumah itu, Mbak, sholat, ya belajar agama, ngaji. Karena saya ingat betul pesan beliau, almarhum Abuya, saya mendidik kalian di sekolah agama saja belum tentu kalian punya perilaku baik, apalagi saya tidak menyekolahkan kalian ke pendidikan agama. Kira-kira gambarannya seperti itu. Dan itu betul-betul terasa buat kami. Tatkala kami juga jadi orang tua juga. Iya, Pak. Ya. Jadi itu saya turunkan kepada anak-anak saya. Jadi saya sepakat dengan istri, waktu mereka sudah mulai ada anak, saya buat kesepakatan dulu. Anak-anak kita harus sekolah agama. Setuju istri? Oke, kita sama-sama berdoa. Karena itu nggak bisa hanya mau kita. Iya, Pak. Kalau hanya maunya orang tua, tanpa ada dorongan doa dan munajat kita sama yang kuasa, mungkin sang anak juga belum tentu. Kan banyak juga sih, Mbak, orang yang pengen orang tuanya masuk di sekolah agama pondok, tapi anaknya nggak mau, kan banyak. Iya, Pak, betul. Tapi alhamdulillah, kedua anak saya yang tua perempuan dan kedua laki itu semua tamat SD saya masukkan pondok pesantren di Jawa. Ya, sampai dengan jenjang tamat SMA mereka. Saya pondokin, kemudian baru selesai dari tamat SMA, baru saya silahkan mereka mau kuliah di mana. Alhamdulillah mereka milih Lampung juga. Jadi dua-duanya di Unila. Jadi dekat ya, Pak, masih dengan keluarga. Ya, jadi memang dalam memperoleh sesuatu itu harus ada usaha dan tentunya jangan melupakan Tuhan yang di atas ya, Pak, betul. Seperti itu. Sudah dan pasti. Setelah saya berbicara nih sedikit dengan Bapak, ajaran agama yang Bapak ajarkan dari orang kepada anak Bapak, lalu yang Bapak peroleh dari orang tua Bapak, itu sangat-sangat menginspirasi tentunya, terutama untuk saya juga ya, Pak, ya, agar terus mengingat sejauh apapun yang mau kita inginkan, cita-cita kita selalu ingat dengan Tuhan. Baik, Bapak, ini kan masih dalam momen Hari Pahlawan ya, Pak. Ya. Apa sih yang membuat Bapak seorang sosok Kiai Haji Hanafiah layak dinobatkan sebagai pahlawan nasional? Karena mengingat pada tahun sebelumnya Kiai Haji Ahmad Hanafiah ini diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo. Seperti apa, Pak? Kalau seperti Mbak tanya tadi, seperti apa kelayakannya seorang sosok Kiai Haji Ahmad Hanafiah jadi pahlawan nasional, saya masih ingat, Mbak, beberapa kali ada seperti apa ya, pembahasannya di Hotel Marco Polo lah. Di antaranya ada testimoni dari mantan Kapolda Lampung, Edward Sarpernong. Beliau pernah menyampaikan juga bahwasanya orang tuanya Pak Edward Sarpernong itu pernah bilang bahwasanya ada pejuang dari Lampung namanya pernah singgah di kerajaan beliau. Artinya mereka juga tahu. Tapi pada garis besarnya menurut saya, Mbak, apakah kurang layak seseorang yang memiliki anak istri, memiliki
usaha, memiliki pangkat jabatan, dia tinggalkan untuk memperjuangkan daerahnya agar tidak dijajah. Sampai dia mempertaruhkan nyawa. Mempertaruhkan nyawanya. Ya, sekarang saya bisa balik bertanya deh sama pemirsa. Iya. Andai kata masih ada orang seperti itu, Iya, Pak. sebab yang saya tahu pada saat itu, sekelumit ya, mohon maaf kepada keluarga pahlawan Kiai Haji Hanafiah kalau saya kurang pas menyampaikan apa yang Iya, saya Pak. tahu. Saya kayaknya buka KPN dulu deh. Boleh, Pak. Karena- Seperti apa? Saya balik bertanya kepada pemirsa, andai kata ada seseorang yang memiliki keluarga, memiliki kegiatan, pekerjaan, pangkat jabatan bahkan, Iya, Pak. dia tinggalkan untuk dia memperjuangkan. Betul. Tinggalkan anak istri di Ya. rumah, keluarga, Jabatan, pangkat kerja ini ditinggalkan semua. semuanya. Dia memperjuangkan agar daerahnya tidak dijajah. Betul. Bayangin Mbak, zaman itu yang saya tahu ngelihat di sejarahnya, pasukan Hizbullah, pasukan bergolok yang dipimpin oleh Kiai Haji Hanafiah itu sekitar 700 orang 700 dari orang. Lampung ini menuju Batu Raja. Betul, Raja. Zaman itu tahun 47. Ya, jadi artinya Mbak, yang seirama ataupun frekuensinya sama dengan beliau ingin kemerdekaan itu, ya 700 itu. Kan gitu kalau definisi Iya, saya. Pak. Walaupun banyak yang dia singgahi, ya kan, di mana daerah dia lalui itu diajak, mungkin 700 itulah kesimpulan ceritanya, sampai dengan berita terakhir bahwasanya di Batu Raja itu banyak berguguran, Banyak berkumpul. ya kan, sampai dengan, ya mohon maaf kalau saya baca dari riwayat yang diberikan oleh cucung beliau langsung, Betul. Pak Hanafi Mas Putra, Iya. itu saya pernah saya baca juga bahwasanya almarhum Kiai Haji Ahmad Hanafiah itu kan diriwayatkan bahwa tidak mempan senjata apapun, jadi beliau itu dimasukkan dalam karung, dikasih besi pemberat, dimasukkan ke dalam sungai yang besar di Batu Raja. Jadi itu cerita terakhirnya yang saya dengar, yang saya baca. Berarti Jadi- tentunya banyak sekali ya Pak ya perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh Kiai Haji Hanafiah. Maka dari itu Pak Kiai Haji Hanafiah selalu layak dan memang sebaiknya dinobatkan sebagai pahlawan nasional karena begitu banyak perjuangan yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Hanafiah. Betul ya Pak ya? Lalu nilai-nilai kepahlawanan apa sih Pak yang Bapak rasakan yang paling kuat yang telah dilalui Kiai Haji Hanafiah Nilai-nilai kepahlawanan. dan bisa dijadikan teladan nih bagi para pemirsa di rumah tentunya? Saya pikir semua kita tahulah, nggak mudah untuk mendapatkan gelar pahlawan, apalagi pahlawan nasional. Yang pasti yang bisa kita maknai bahwasanya jiwa pejuang untuk meraih kemerdekaan itu zamannya dengan sekarang kan pasti berbeda. Betul. Tetapi paling tidak kita mengartikan bahwasanya almarhum Kiai Haji Hanafiah saat itu mempertaruhkan segalanya untuk meraih kemerdekaan, ya kan? Nah, kita sekarang di zaman kita, bagaimana caranya kita untuk bisa paling tidak memperjuangkan keluarga, Iya Pak. tetangga, daerah, ya kan, Daerah. memperjuangkan apa yang kita bisa Betul. supaya itu tadi Mbak, Iya. tidak lagi kita dengar adanya anak tidak sekolah karena tidak ada biaya. Nah, ini kan bagian dari PR kami. Betul, betul, betul. Dan memang kita concern lah kaitan hal-hal yang untuk kemasyarakatan. Sebab kita malu. Sama satu lagi, banyak hal lah diantaranya tidak boleh warga tidak sekolah. Betul. Tidak boleh warga kelaparan. Ya kan? Tidak boleh warga tidak bisa berobat. Iya. Ya kan? Nah, ini kan kaitannya dengan BPJS dan lain-lain, ya kan?
program nggak boleh kelaparan ya sudah pasti BLT segala macam harus tepat distribusinya. Di sini kan butuh perjuangan juga Mbak, Betul. supaya kita mensinkronkan data. Jangan sampai ada, maaf yang ngomong, punya rumah agak layak tetapi kok masih dapat BLT-nya kan, Oh, iya, berarti kan betul. dari itu aja kita termasuk ada perjuangannya, sisi perjuangannya. Ya. Jadi diantaranya itu Mbak perbandingannya zaman dulu dengan sekarang. Kita harus berjuang, memperjuangkan bagaimana caranya masyarakat kita, ya di mana kita tinggal itu bisa meraih kemerdekaan yang sesungguhnya juga. Berarti Pak, apa saja perjuangan yang telah dilakukan oleh pahlawan kita terdahulu memang selayaknya kita teruskan di masa Oh, iya. sekarang dengan mewujudkan hal-hal yang tadi Bapak sampaikan. Ya. Pemirsa, nampaknya perbincangan kita semakin seru dan menarik, namun kita harus rehat sejenak. Tetap bersama saya di Bincang Tokoh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Sabrina Nadia Judith dalam program Bincang Tokoh. Mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Baik, Bapak, bagaimana momentum di Hari Pahlawan ini bisa mendorong semangat gotong royong, pembangunan, dan pendidikan di Kota Metro? Momentum. Jadi seperti yang tadi mungkin sudah saya sampaikan lah, bahwasanya kita bisa mengiringi para pahlawan itu dengan semangat juangnya saja kita sudah syukur alhamdulillah. Iya, Pak. Karena kan kita tidak, maaf yang ngomong, bertaruh nyawa lagi Iya. di zaman sekarang. Kita bisa memperjuangkan hak-hak warga masyarakat. Iya, Pak. Kita skalanya perkecil aja ya Mbak ya, artinya daerah metro lah, Metro. karena saya tinggal di metro. Betul. Kita bisa memperjuangkan hak-hak rakyat itu agar langsung tidak tepat sasaran lah maksudnya. Itu aja kita sudah termasuk lega dan bahagia Mbak. Iya, Pak. Ya diantaranya seperti itu. Bagaimana pendidikan itu bisa berjalan sesuai dengan mandatorisnya. Bagaimana kesehatan itu bisa terasa sampai dengan masyarakat rendah. Itu kita sudah merasakan satu keberhasilan Mbak. Saya pikir itu diantaranya sekelumit contoh perbedaan waktu dulu dengan sekarang. Jadi itu bagian dari perjuangan kita sekarang gitu loh, untuk menyalurkan itu tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Berarti benar ya Pak ya, kita harus tetap semangat untuk memperjuangkan dan meneruskan perjuangan para pahlawan kita terdahulu. Apakah DPRD Kota Metro khususnya melalui Bapak memiliki rencana untuk mengenang dan melestarikan perjuangan Kiai Haji Hanafiah agar lebih dikenal masyarakat? Saya pikir sudah sewajarnya, dan itu insya Allah akan jadi catatan kami Mbak, dan akan kami coba bicarakan lah ya dengan kawan-kawan di DPR, karena kalau tidak kita yang memberitahukan ke khalayak ramai, mengenalkan sosok pahlawan tersebut, ya siapa lagi? Apalagi pahlawan nasional tersebut dari daerah kita, ya kan. Masuk yang ngomong Lampung Timur ini kan ya dulu kan ya mungkin dekat lah ya, dan memang sudah sewajarnya. Jadi saya secara pendidikan ataupun kurikulum saya kurang paham kurang paham seperti apa teknisnya Mbak. Apakah perlu di dalam buku sejarah itu dibahas lagi atau diperkenalkan kan? Itu kan bagian dari yang masyarakat Lampung punya kan gitu. Betul. Kalau dulu kan kita ingat Mbak, semua pahlawan yang ada di Indonesia kan kita belajar tuh zaman sekolah. Iya, Pak. Kan kita bahkan kenal Patimura, Imam Bonjol, segala macam kita kenal dengan sedikit kelumit riwayatnya yang ada di buku. Saya pikir apakah dengan adanya pahlawan nasional dari Lampung sekarang perlu lagi itu diterbitkan, kan seperti itu diantaranya.
Itu mungkin akan kami pertanyakanlah dengan dinas terkait seperti apa. Dan mungkin ya kan kalau seperti di Metro ini apakah mungkin nama stadion akan dibuat nama Kiai Haji Hanafiah, nama jalan. kalau nama jalan sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada di sini. Maksudnya kan gitu Mbak, biar Iya, kita Semakin- bisa memaknai dan menghargai lah Betul. perjuangan beliau. Kan diantaranya seperti itu. Ya. Kalau kayak di Lampung Timur sendiri, tempatan kelahiran pahlawan tersebut, ya pastilah pemerintah sana yang harus lebih Betul. eksklusif memikirkannya kan apa nama seperti apa. Nanti kan pasti tokoh-tokoh para pemikir-pemikir politisi-politisi Iya. sana ataupun ya akan membahas itulah saya pikir. Nggak mungkin mereka tidak menyambut baik keputusan Bapak Presiden Jokowi pada tahun 2024 tersebut kan. Dan di sini saya khususnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi, Iya, Pak. Bapak Gubernur zaman itu Arinal Junaidi, Iya. ditambah lagi dari Bapak Bupati Dawam Raharjo zaman itu yang telah menginisiasi dan memperjuangkan sehingga bisa dinobatkannya Bapak Kiai Haji Ahmad Hanafiah itu menjadi pahlawan nasional. Mereka sangat berjasa untuk keluarga Pak Kiai Haji Hanafiah tersebut. Memang ya Pak ya, berarti Kiai Haji Ahmad Hanafiah ini bukan hanya berjasa terhadap keluarga, tapi juga sudah mewakili dirinya sendiri meninggalkan jabatannya, pekerjaannya, keluarganya untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Dan seharusnya dan sepatutnya memang Kiai Haji Hanafiah ini memang harus dikenal oleh masyarakat Lampung. Apalagi tahun sebelumnya sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Betul. Memang selayaknya Kiai Haji Ahmad Hanafiah ini memang sudah harus dikenal dan diketahui, terutama untuk anak-anak sekolah ya Pak, pelajar, mungkin bisa saja nanti diterbitkan ke dalam buku, lalu mungkin menjadi nama dari bagian bangunan-bangunan yang ada di Provinsi Lampung. Betul. Seperti contoh kayak bandara kan ada Raden Intan, Iya, betul, Pak. ya kan contoh. Mungkin bisa stadion Metro ini kan ya bisa diganti kan, atau kayak rumah sakit di Lampung Timur ya kan, Betul Pak. bisa diganti ya kan supaya bisa mengenang, apalagi Lampung Timur khususnya kan tempat kelahiran beliau, keluarga besar beliau di sana ya kan gitu, yang lebih dominan saya pikir itu. Oke baik Pak, terakhir sebagai closing statement, hal positif apa untuk warga yang akan Bapak sampaikan agar bisa mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan Kiai Haji Ahmad Hanafiah untuk kehidupan sehari-hari agar semangatnya nih Pak tetap hidup di generasi penerus? Aduh, kok jadi kesannya saya. Jadi gini, kalau kita mengartikan pertanyaan Mbak itu, paling tidak berjuanglah untuk anak istri dan keluarga, Ya, Pak. agar mereka mendapatkan yang layak dalam menjalani kehidupan, mengenyam pendidikan, kan gitu. Itu sudah bagian dari perjuangan. Tetapi yang di koridor, saya pikir itu karena maksud saya masyarakat Metro kan beda-beda. Ya, Pak. Kesibukannya, pekerjaannya, tetapi paling tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang menjadi pekerjaannya, itu sudah termasuk pahlawan bagi keluarganya. Jadi untuk menjadi pahlawan itu dimulai dari hal kecil dulu, terutama keluarga gitu ya Pak ya, karena itu sudah menjadi bagian dari sebuah perjuangan untuk diri kita sendiri maupun orang lain, seperti itu ya Pak ya. Kita sama keluarga, sama tetangga, sama warga lingkungan, itu kan mencerminkan kita seperti apa bisa jadi berbuat. kita bisa berguna bagi orang lain. Betul itu Mbak. Karena memang mengenyam pendidikan itu kan memang harus tanggung jawab seorang kepala keluarga ya Pak tentunya, dan orang-orang sekitar atau lingkungan keluarga. Dan untuk menghormati dan melanjutkan perjuangan para pahlawan bisa dicontohkan dengan hal seperti itu. Ya, positif. Betul Pak, berarti harus melakukan hal-hal yang positif. Ya. Baik, pemirsa, tidak terasa ya obrolan kita semakin sangat-sangat menarik. Namun saya, Sabrina Nadia Judith, dan tamu spesial saya harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya selaku moderator dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.